let's start the Dhamma by number 1 stanza of the Namakkara, Mahanamakkara Pali. Sugata. Jadi sama-sama membacakan bait pertama dari Mahanamakkara Pali. Yeah, no need to see the book, right? Everybody can memorize now. Only 1 stanza only. Satu bait aja, kalau bisa dihafalin, kata saya tahu. Tiap malam dibacain. Sugata Sugata Seta Kusala Kusala Jaha Ameda Ameda Santa Asama Asama Dadan Sarana Sarana Loka Arena Arena Karan Aveya Aveya Thana Nayaka Nayaka Nemi. Very good. Because you already know the meaning, right? If we know meaning, it is easy to memorize, right? Karena kita semua sudah tahu artinya, jadi kata saya tahu untuk menghafalnya itu lebih gampang. So because to know the meaning very important. Oleh karena itu untuk mengetahui artinya itu penting. Another kuak. This one is Kusala Kusala Jaha, number 4. Number 5 is Amata. Number 6 is another Amata. Number 7 is Santan. Number 8 is Saranan. Asama. Number 9 is Asama Dada. So have to be something like one pair like that, not one word. Asaman is number 9. Another Asama Dada is 2 word. Asama Dada, who gave the PLS Mega Plot. This line. Jadi tadi saya sudah menjelaskan lagi arti dari yang bait pertama itu. Yang pertama ada Sugata, kedua juga Sugata, yang ketiga Setang, yang keempat Kusala Kusala Jahang, yang kelima that's number 4 ya. Yang kelima Asama Amatang yang pertama, kemudian yang kedua yang keenam Amatang lagi, yang ketujuh Santang, yang kedelapan Asamang, kemudian yang kesembilan Asamang Dadang. Asamang Dadang. Number 10. 11 is Sarana. The future. Yang ke-11 itu Saranang, yang artinya pelindungannya. Number 12 is Sarana Loka, the one who know the war. Yang ke-12 itu Saranang Lokang, yang artinya yang mengenal segenap alam. Okay, now today is a 30. Arana. Yang ke-13 ini sekarang Aranang. Arana, number 30. Rana meaning is dust. Now motocargo, the dust is dirty. The USD dust. Rana artinya debu. Misalnya kalau ada kendaraan lewat, maka ada debu. The dust is like the 31 is a different kilesa. Jadi debu ini ibaratnya adalah kilesa ya. Kilesa dust. Kilesa dust is touch our eye, other than our eye is not clear. Nah, jadi kalau debu kilesa menyentuh mata kita, maka mata kita tidak bisa melihat dengan jelas. Here is no rana, arana, no kilesa, no dust kilesa. Tapi kalau yang di sini adalah aranang ya. Arana itu artinya tidak ada debu atau tanpa kilesa. Our Buddha doesn't have any kilesa dust. Jadi Buddha tidak punya debu atau kilesa. This called Buddha is alana. Jadi karena itu di sini disebutkan Buddha itu adalah arana. Okay, now another is arana karan. 40 arana karan. Arana also no kilesa, no dust kilesa.
Karan meaning is a make. Buddha can make. Buddha made other being no kilesa. Yang selanjutnya adalah arana kara. Arana tadi tetap tanpa tidak punya debu. Kara artinya bisa membuat. Jadi Buddha bisa membuat orang tidak punya kilesa juga. So this is arana kara, one pair, not two. No? Jadi di sini dua kata ya digabung jadi satu, arana kara. Arana kara. No? Kara meaning is a make. Kara itu artinya membuat ya. Kara make. Another one is abhayan thana, right? Kata yang selanjutnya adalah abhaya thana. Yeah, I have no boat, no. You have boat. If I please say me. Sometimes I also wrong. Jadi kata Sayadaw sekarang nggak pakai buku, jadi kalau misalnya ada salah tolong dikasih tahu. But chanting is from beginning to the end is easy. In the middle is sometimes difficult. Kalau kita chanting itu dari awal sampai akhir itu gampang, tapi kalau saat di tengah-tengah gitu harus ingat tuh kadang bisa salah. Abhaya meaning is bhaya is bahaya. So deja. Jadi bahaya di sini artinya adalah bahaya. Abhaya means no deja. Buddha has no deja. Jadi di sini abhaya artinya tidak ada tanpa bahaya. Jadi Buddha tidak ada bahaya. In our dispensation, what is called deja? Deja is jati bhaya, jara bhaya, vyadi bhaya, marana bhaya. Jadi di dalam Buddha Sasana yang disebut dengan bahaya itu adalah kelahiran, kematian, jati, jara, vyadi, marana. Tua dan ratap tangis ya. Dan kematian itu bahayanya ada 4. Jati bhaya, do you have jati? Jara, yeah. Yue lao. So we are older and older. Jadi jati kita di sini masih ada bahaya kelahiran, masih ada jara itu usia tua ya, masih mengalami usia tua. Jara, vyadi, sakit. Terus yang ketiga itu vyadi itu artinya sakit ya, jadi masih mengalami sakit. Now marana. One day surely we will die. Marana bhaya. Dan yang selanjutnya ada marana bhaya itu bahaya akan kematian. Jadi kita masih akan suatu hari pasti akan mati. Another we in the world we has there are 11 fire. No kitchen fire. There are 11 fire. Do you know 11 fire? Every day the burning 11 fire. Loba, dosa, moha, jati, jara, marana, soka, prideva, dukkha, domanasa, upayasa. Altogether 11 fire. Every day burning to the Buddhajana. Burning to the Buddhajana. Jadi ada juga istilah lain yaitu ada 11 macam api. Kata Sayadaw bukan api yang di dapur, tapi api ini adalah api loba, dosa, moha, jati, jara, marana, soka, paridewa, dukkha, domanasa, upayasa. Nah, ini 11 macam api yang tiap hari membakar orang yang biasa, maksudnya yang belum mencapai Arya. So do you feel hot or cool? Hot. Jadi saya tanya, apa kalian merasa panas apa dingin? So because this, we have to remove all fire, 11 fire. Now trying now to remove. Jadi kita harus coba untuk menyingkirkan 11 macam api ini. So abhaya is a no deja. Buddha has no deja. Jadi abhaya di sini artinya Buddha sudah tidak punya bahaya. Okay, this 50 lah. I cannot count. Maybe 40 maybe lah. Okay, now another 50 is abhayan thana nayaga. This three words, but one pair.
Abhayan, one word is one quality. Another is Abhayan, Thana, Nayakan. 3 word, 1 pair. Abhayan Thana is a no danger place. No? Thana is the place. Thana. Abhayan Thana is a no danger place. Nayakan is a leading, can lead. The Buddha can lead people no danger place. Terus kata yang ke-15 ini abaya, thana, nayaka. Abaya ini kan tadi tanpa bahaya, thana itu tempat, nayaka ini bisa menuntun. Jadi di sini artinya Buddha bisa menuntun orang ke tempat yang tidak punya bahaya. Nayaka meaning is a leader or lintang ja. Can lead, the one who can lead is called Nayaka. Also now we chant the Kumesaro is one of our pulse, Toya Monastery Nayaka, like that. Jadi nayaka itu artinya pemimpin atau orang yang bisa memimpin ya. Jadi seperti hari tadi kita baru memancarkan meta kepada Kumisayadao, dia adalah salah satu nayaka di Toya Vipassana ini. So our Buddha is the best nayaka to lead Nibbana, Megaphala Nibbana, other than no danger place. Nibbana is no danger place. Jadi Buddha kita adalah pemimpin yang terbaik karena bisa membawa orang menuju ke tempat yang tidak ada bahaya, yaitu Nibbana. So Abhayan, Thana, Nayaka. 3 words. Jadi tiga kata ini artinya jadi satu ya, abaya, thana, nayaka. Okay, last one is Nayaka. 1 word only. Last one, Nayakan. Abhayan, Thana, Nayakan. So 1 Nayaka finish because Abhayan, Thana, Nayakan, 1 pair. No? 3 words together. Another last one is Nayakan. No? Jadi kata yang terakhir adalah nayaka lagi. Tadi kan sebelumnya abaya, thana, nayaka, dan kemudian ada satu lagi nayaka, ini kata yang terakhir. Berarti dia yang ke-16 ya. Nayaka, our Buddha also the leader or the Deva, human being and Brahma. No? Deva, Nara, and Brahma, the leader or Deva, Nara, Brahma. Nara is the human being. Jadi nayaka di sini artinya Buddha adalah pemimpin para dewa, manusia, dan para Brahma. So this stanza is a 60 quality, I think now. No? 60 quality. Jadi total di satu bait pertama ini ada 16 kualitas ya. Yeah, if we chant this stanza, number 1 stanza, and then we can get the 60 quality of the Buddha. Jadi dengan membacakan bait nomor 1 ini kita bisa kita jadi tahu 16 kualitas Buddha. So because we chant 1 stanza only, we can get a lot of merit. Oleh karena itu hanya baca 1 bait aja kita sudah dapat banyak kebajikan. Name is a pay homage. I pay homage. That's meaning. Name. I pay homage. Di kata yang terakhir itu kan bait pertama itu adalah name. Name itu artinya saya memberi hormat. So name and ahan namami same meaning. Ahan namami or no more. No more name ahan namami same meaning. Jadi name dan ahang namami atau namo itu sama artinya ya. Saya menghormat ya. So namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, we use a namo. No. Here we use a name. Sometimes we use maybe namami or say. Jadi namo itu seperti biasa kita ada di kata pertama dari namo tassa bhagavato itu. Ya, di situ kita menggunakan kata namo. Kemudian kadang ada menggunakan kata namami. Namami itu sama. According to Pali grammar, namo is an indeclinable word. Cannot decline, cannot change. Namo cannot change. But namami can change. Namami, namama, etc. Like that. This is called achata word. Name, namami is achata. Namo is a nipata, indeclinable one. Indeclinable, cannot change. No.
Jadi kalau di grammar Pali itu namo itu namami. Nami, namami is achata. Nami namami itu bisa berubah. Dia bisa jadi namami, nama. Nama, nami, namami can depend on the subject can change like namami to namama, Oh, nama. etc. Oh ya bisa berubah-berubah ya. Jadi tergantung dari subjeknya itu apa, namami, namama dan sebagainya. So namami is subject is because we use a namami. Ini dia disebut dia jadi kata namami karena subjeknya adalah saya. Jadi akhirnya jadi i namami. Sometimes we, other than we change the namama. Tapi kalau subjeknya adalah jamak kita, maka di akhirnya berubah jadi a panjang namama. Gitu. Okay, now we chant together this stanza. This stanza finished today now. Jadi hari ini sekarang kita sama-sama baca bait pertama ini ya. Sugata sugata setang kusala kusala jaha amedan amedan sanda asama asama dadan sayana sarana loka arana arana kara aveya aveya tana Neka, neka, nemi. You can get the taste. After knowing the meaning, and then you recite, and then you maybe can get the taste or the chanting taste. Nah. Jadi tadi setelah tahu artinya dan pada saat dibacakan itu, apakah ada merasakan rasa chanting nggak? Kata saya dong. Ada perbedaan nggak sebelum tahu arti dan setelah tahu arti gitu? So how many quality in this stanza? 60. Wah, banyak. Jadi di satu bait pertama ada 16 kualitas, jadi itu sangat banyak kualitasnya. Okay, so one stanza 60. So now this Madhyamaka Pali 36 stanza. So how much we can get married every day? Jadi dari satu bait aja sudah ada 16 kualitas. Total di Manamakara Pali ada 26 bait ya. Jadi jasa kebajikan dari membacakan Manamakara Pali sangat besar. Yeah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddha. In this sentence, we are three only. Arahan sama sambuddha bhagava. Three. Kata dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha itu cuma ada 3 kualitas saja ya. Jadi cuma ada Arahan sama Sambuddha sama Bhagawa, cuma 3. Arahan sama sambuddha bhagava. Ada 3 ya. Arahan sama Sambuddha sama Bhagawa. 3. Okay, so today the number 1 stanza finished. Tomorrow continue. Number 2 stanza. Jadi hari ini bait pertama udah selesai, besok dilanjutkan ke bait kedua. You have any question about this number 1 stanza? No question, I will continue my sutta, Tuotaka Sutta. Ya. Ada yang mau bertanya mengenai arti dari bait pertama ini? Kalau ada boleh tanya. Sebelum saya lanjut. Wandami saya Wandami Bante. Saya mau menanyakan kemarin mengatakan Saranam Loka kan ada 3 alam, Sata Loka, Sakara Loka sama Kasa Loka. Nah kalau Buddha puja kan kita juga ada membacakan pada waktu puja pelita kan ada kan Tiloka di Pamsam Buddha. Nah itu Tilokanya itu sama enggak dengan yang kemarin itu? The question is yesterday saya talk about the 3 loka, Satta, Sankara, and Okasa. Is it the same as a Tiloka at Buddha Puja? Tiloka Nata. Tiloka. This Kama, Rupa, Arupa. Berbeda ya. Kalau kata saya itu ini Tiloka ini Kama, Rupa, sama Arupa. Because this refer to Satta Loka. Jadi yang Tiloka itu semuanya Satta Loka dia. Kama Vachara Loka. Kama Vachara is under
Dewa and Dewa under the Dewa wall. This is a Kama Vajra. Kama Vajra is how many? Dewa 6, human 1, 7, Apaya 4, altogether 11. This 11 called Kama Vajra Loka. Rupa Vajra is 60. Arupa Vajra is a 4. Altogether 31 plane. 31 plane being. Sataloka. Jadi yaitu Sataloka itu jadi yang ada Kamawacara Loka tadi katanya adalah alam dari dewa dan alam manusia itu ke bawah semua itu Sataloka. Kamawacara Loka. Jadi alam dewa kan ada 6, alam manusia 1, kemudian alam apaya ada 4, jadi total ada 11. Dan kemudian ada 16 di alam dewa. Oh, Brahma, sorry. Dan ada 6 alam dewa. Jadi total 31 play being. Because Natha is a Natha or the being. Natha is a dependent. Natha meaning is a dependent. The Buddha is a dependent for the all being. Jadi Natha itu artinya adalah tempat bergantung ya. Jadi Buddha adalah tempat bergantung para makhluk itu. Semua makhluk itu bergantung gitu kepada Buddha. Natha Sheta or the all being. Jadi bisa dibilang juga sebagai pelindung juga. Tempat pelindungan bagi makhluk-makhluk yang di 31 alam itu. Tiloka Natha. Tiloka Dipa. She say the Tiloka Dipa or Tiloka Dipa. Yeah. Can make the light for all being. Jadi Dipang ini mungkin cahaya. Jadi bisa memberikan cahaya pada makhluk-makhluk di 3 alam itu. Pertanyaan berikutnya, kemarin kan ada menyebutkan 4 pulau, baru disebutkan 2, masih kurang 2. Yesterday Sayadaw talk about 4 islands. In only 2 Sayadaw explain the east and west not yet explained. Yeah, I don't know another 2 islands. West Island and East Island. They also lifespan stable. Jadi pulau mereka yang terlahir di pulau barat dan timur itu juga usia kehidupannya itu stabil, tetap gitu. Yeah, they also have human being. Western Island also human being. Eastern Island also human being. Jadi di pulau timur sama pulau barat juga ada manusia juga di sana. Bante, I want to ask what is the meaning in Namo Tassa Bhagavato? What is the meaning of Tassa? Tassa is that Itu. Okay. That Buddha. Jadi tadi pertanyaannya apa arti dari Tassa? Tassa artinya itu. Jadi maksudnya Buddha tersebut ya, Buddha itu. Yeah. According to grammatical, all are dated case. According to Pali grammar, this is called dated. Dated meaning is a to that Buddha. We pay homage to that Buddha. Jadi kalau secara Pali grammar itu artinya ya kita menghormat kepada Buddha itu, Buddha tersebut gitu loh, Buddha itu. Arahato also dated case. Sammasambuddhasa also dated case. Bhagavato also dated case. Tassa also dated case. So Tassa is like adjective, a pronoun to the every work. Tassa Bhagavato, that Buddha. Jadi yang tadi disebutkan sama Sambuddha juga Bhagavato itu sama semua, jadi mengarah ke yang itu gitu. Because according to grammatical, Namo is always, if we use Namo, and then we have to use this dative case. Jadi aturannya memang kalau sudah di depannya sudah ada Namo, maka selanjutnya harus yang itu, harus pakai yang kasus apa sih bahasa Indo? Dative case. Diktatif apa? Diktatif ya, datif.
objek. Oh, kepada maksudnya. Oh. But in the Namakala number 1 stanza, Sukatan Sukatan, all acoustic because the verb is a Nami Namami. Nami Namami, you have to use a acoustic case. How about Namo Buddhaya? Namo Buddhaya also dative case. Buddhasa and Buddhaya same meaning. No use dative. Yeah, Kepada. dative. Buddhaya also dative case. Sama. Budaya dengan itu sama. Namo Tasa itu sama. Oh, tasa. Maksudnya kasih case-nya di case juga. Yeah, Namo Buddhaya also dative case. Okay. Usually in the Sanskrit they use the Buddhaya, but our Pali use the Buddhasa. Biasa di Pali katanya biasanya pakainya Buddhasa. Budaya itu jarang dipakai. Because Indonesia is overwhelmed by the Sanskrit. Because they use Namo Buddhaya. Like Buddha, no Buddha, Putra. Yeah, they use. Jadi karena mayoritas Indonesia ini dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta ya. Jadi maka itu menggunakan budaya. Misalkan seperti Puta. Puta itu bahasa Pali tapi Putra itu di bahasa Indonesia. Surya is Surya. Surya, Misalnya bahasa Pali Surya, kita Surya gitu. Many Sanskrit word. More emphasize. They more emphasize Sanskrit. Jadi sudah tercampur dengan bahasa Sanskerta kalau yang tradisi Indo. Okay. This class became a Pali class. Anu Adami Bante. Sayadaw, for this Mahanamakara Pali, as I know, this is composed by senior Sayadaw. Is it? Buddha Kosa. Oh. Thagada Sayadaw, Buddha Kosa. So Buddha Kosa is very famous in the Sri Lanka. She is a North Sri Lanka native. He is an Indian native. No, he crossed the ocean and he reached to the Sri Lanka. At the time he think to translate all Buddha's commentary to the Pali again. At the time in Sri Lanka they record in the Sri Lanka language. So at the time Buddha was trying to translate all commentary to the Pali again. They compile again, compiler, translator, new commentary. Jadi pertanyaannya dari Sele, Mahanamakara Pali ini ditulis oleh siapa? Terus kata saya Mahanamakara ini ditulis oleh yang namanya Bante Buddhaghosa. Beliau ini sangat terkenal di Sri Lanka. Dia dulunya asli orang India. Dia menyeberangi lautan terus ke Sri Lanka. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan kitab penjelas makna yang dari bahasa Sri Lanka ke bahasa Pali lagi. Jadi pada saat itu kitab penjelas makna itu sudah commentary. Thagada. Pada saat itu kitab penjelas makna semua ada di dalam. At the time, Sri Lanka Sayadaw, they keep Sri Lanka language only, not Pali language. Pali language already disappeared at the time. Ya, karena di dalam bahasa Pali sudah tidak ada, jadi semua catatan itu adanya dalam bahasa Sri Lanka. Jadi Bante Buddhaghosa ini tujuan dia ke sana adalah menerjemahkan semua dalam bahasa Pali itu dalam bahasa Sri Lanka ke bahasa Pali lagi gitu. So at the time, whenever Buddhaghosa need all Sri Lanka text, at the time he requests to the Mathera in the Mahavira monarchs in the Anuradhapura. At the time they not keep. At the time, whenever Ghosa had to write the Visuddhimagga, his ability to show the Mathera, Visuddhimagga, nowadays very famous. Visuddhimagga. Jadi pada saat itu Bante Buddhaghosa kan baru sampai di sana, dia kemudian meminta kepada Mahathera yang ada di Vihara Mahawihara yang ada di Sri Lanka itu, dia mau minta agar semua kitab
itu dia bisa akses, dia minta akses kepada kitab-kitab dalam bahasa Sri Lanka semuanya. Pada saat itu Mahathira tidak memperbolehkan karena belum tahu dia ini siapa. Jadi dia harus menunjukkan dulu dia ini siapa dan kemampuannya apa. Dan kemudian pada saat itu Buddhaghosa menuliskan kitab Visuddhimagga. Jadi itu kitab pertama yang ditulis oleh dia dan itu sekarang sangat terkenal sampai sekarang. So Visuddhimagga is called the path of purification. Jadi Visuddhimagga ini bahasa kalau diterjemahkan artinya jalan kemurnian. So he composed Visuddhimagga. After finish, disappear. His Visuddhimagga both disappear. Jadi Bhante Buddhaghosa ini dia yang menyusun kitab Visuddhimagga ini. Katanya setelah dia selesai susun, kitabnya ini menghilang. Second time he write again. After finish, disappear again. Automatically disappear. Setelah menghilang pertama kali, akhirnya Bhante Buddhaghosa ini menulis lagi untuk kedua kalinya. Setelah selesai ditulis, itu otomatis hilang lagi kitabnya. So third time he write again. Third time finish, at the time, previous two set also appear, automatically reappear. Because they were testing his ability. Deva. Silinga Deva. Nah, setelah dua kali menghilang, kemudian Bhante Buddhaghosa ini akhirnya dia tulis sekali lagi, yang ketiga kali. Baru setelah yang ketiga kali dia tulis, yang pertama dan kedua itu otomatis ada lagi. Jadi ceritanya yang pertama dan kedua itu diambil oleh para dewa untuk mengetes Bhante Buddhaghosa ini. At that time, all bhikkhu and all people check the three set. All are the same. Jadi setelah itu semua orang, para bhikkhu juga mereka mengecek tiga versi ini kan. Versi pertama, kedua, dan ketiga itu dicek oleh mereka, semuanya itu isinya sama. So this means he not copy from other book. Right? If copy from other book, maybe something wrong. Not say, right? So his ability, by his knowledge, he can write. At that time, three times all the same, right? Jadi dengan seperti itu berarti Bhante Buddhaghosa sudah membuktikan kalau dia bukan mengcopy dari buku-buku yang lain, tapi dengan pengetahuan dan kemampuannya itu dia menuliskan kitab itu. Makanya dia bisa tulis itu 3 kali itu sama semua, nggak ada bedanya gitu. And then all Silinga, Bhante, Silinga, Mahathira, all people are placed to the Buddhaghosa. Kemudian setelah itu semua bhikkhu dan banyak orang-orang Sri Lanka, umat awam semua mereka menghormat kepada Buddhaghosa. So after they also allow to make the new commentary. Nah, setelah itu pun mereka memberikan izin kepada Bhante Buddhaghosa ini untuk menyusun kitab komentar kitab penjelas makna yang baru gitu. Jadi ada yang dia tulis lagi gitu. At that time, whenever Ghosa go to the Tipitaka library, at that time he cannot go in because already closed the door. At that time he used one stanza. This stanza is in the Manamaka Bali, number 9 stanza. Jadi pada saat itu Bhante Buddhaghosa kan berniat mau masuk ke perpustakaan yang isinya semua Tipitaka. Nah pada saat itu beliau tidak bisa masuk karena pintunya itu ketutup. Dan akhirnya Bhante Buddhaghosa dia membacakan bait dari Manamaka Pali yang ke-9. So he chant this stanza at that time. This door automatically open. Jadi setelah Bhante Buddhaghosa membacakan bait ke-9 itu, pintu itu otomatis terbuka sendiri. So number 9 stanza start at Tehi, right? Tehi. Okay, which we will chant now. Tehi Sanjayan Jayang Gangatan Sapi Sukha Badam Naranaran Sukha Sambobo Nama Najina Bugo. Okay, you chant again. Very good. This
very powerful, can open the door also. Tehe tehe pami sanchayan chayan gadan gadan sabi sukha badan badan narana sukha sambobo nama nama na jina pogong gong. No door open now. Because you are chatting not powerful, I think. Because you don't know the meaning. This is a problem. Sayadaw mengatakan setelah kita chanting tadi bait ke-9 nggak ada pintu yang terbuka ya, karena kita kurang kuat dan nggak mengerti artinya. Gitu. So have to study, not later. So at that time, this library open, so he can take any text from the library, and then he can compose a new Tathagata. He composed new Tathagata is he sometimes summarize some the commentary, because this commentary, some tests are already this commentary. At the time, he not repeat in another commentary. He refer to this commentary, and also he already writes Visuddhimagga. Many meditation instruction he refer to the Visuddhimagga. So he sometimes he omit. Jadi setelah pintunya terbuka, maka Bante Buddhaghosa punya akses ke perpustakaan itu ya. Jadi dia bisa mengambil teks-teks Pali, teks-teks Tipitaka yang dia butuhkan dalam bahasa Sri Lanka itu. Dan kemudian dia juga menyusun kitab penjelas makna yang baru. Nah, dalam menyusun kitab yang baru itu, kalau dia ada mengambil referensi dari kitab penjelas makna yang lama, dia nggak akan tulis ulang, tapi dia akan tulis referensinya di sini gitu. Atau bahkan di Visuddhimagga pun banyak instruksi meditasi. Jadi banyak kitab penjelas makna yang baru itu kalau dia mau menjelaskan lagi instruksi itu, dia cuma tulis referensinya di kitab Visuddhimagga gitu. So Buddha time also has commentary. At that time, only one book only, not different book. At that time, this book called Pakinaka Tathagata or Mula Tathagata. Di zaman Buddha pun sudah ada kitab penjelas makna, dan itu namanya Pakinaka Athakata atau Mula Athakata. So Buddha time, sometimes listeners they don't understand Buddha's saying, and then they ask to the senior bhikkhu. And then some senior arahant they explain. It's called Pakinaka commentary, Pakinaka Tathagata. Jadi kalau zaman dulu misalkan ada orang yang tidak mengerti Buddha mengatakan apa gitu, tidak mengerti dengan jelas, maka dia akan tanya ke orang yang mengerti atau ke seniornya yang mengerti, maka akan dijelaskan lebih detail oleh bhikkhu yang senior itu, dan itu ada di Pakinaka Athakata. So because this Buddha time, even though they listen Dhamma from Buddha, some people don't understand. So now they don't understand, no problem. Jadi saya mengatakan di zaman Buddha, bahkan mereka yang mendengar langsung dari Buddha pun kadang ada yang tidak mengerti, tidak paham dengan jelas gitu. Tapi kalau zaman sekarang kalau nggak ngerti itu nggak apa-apa, kata saya. So Buddha also say some sutta, I cannot give the motto for all. I pay attention the one who attain nibbana only. Jadi bahkan ada di dalam satu sutta Buddha mengatakan, saya tidak bisa memberikan Dhamma talk kepada semua orang. Jadi saya cuma memberikan perhatian kepada mereka yang bisa mencapai nibbana gitu. For example, maybe tonight, whenever Visuddha maybe attain nibbana, Buddha know, or this Dhamma talk. After Dhamma talk, he will attain the nibbana. At that time, he see which kind of Dhamma talk better. He emphasize one only sometime. At that time, many audience
maybe 100 or 1,000 audience. But at the time, Buddha emphasized the Visuddha only. This Dhamma talk is for Visuddha, not for other. And then other people don't understand sometimes. Jadi saya tahu kasih contoh, misalkan di sini ada wisuda, misalkan dia malam ini bisa mencapai nibbana kalau dengar Dhamma talk, maka Buddha akan dengan mata batinnya dia akan melihat sutta apa yang cocok, Dhamma talk apa yang cocok dengan batinnya wisuda ini. Jadi artinya Buddha memberikan perhatian khusus kepada wisuda, meskipun pada saat itu ada ratusan orang yang lain atau ribuan pendengar yang lain, tapi pada saat itu malam Dhamma talk itu hanya ditujukan khusus kepada wisuda, karena dengan Dhamma talk ini kalau sudah selesai wisuda bisa mencapai nibbana. Jadi kadang ada orang lain yang tidak mengerti, jadi seperti itu. So because there's some people have to ask Samathila after Dhamma talk. Or today's Buddha talking what? I don't understand. Please explain Bhante. But some Mahathila like Sariputta, Venerable Ananda, they understand because they already arahant, right? So at the time they answer to the one who asks. At the time they also record or call this Pakinaka commentary. Tagada. Jadi oleh karena itu setelah Dhamma talk Buddha biasa kalau ada yang tidak mengerti, mereka akan bertanya kepada Mahathera atau senior yang mengerti. Tapi ada beberapa seperti Bhante Sariputta atau Bhante Ananda itu biasa mereka mengerti karena mereka sudah mencapai tingkat arahat. Jadi ya kalau ditanya mereka akan menjelaskan secara detail dan semua itu dicatat di dalam Pakinaka Atthakatha. This Pakinaka Atthakatha, another name called Mula Atthakatha, original Atthakatha, Mula. Jadi Pakinaka Atthakatha ini bahasa lainnya bisa disebut juga Mula Atthakatha atau kitab penjelasan makna yang awal. So this Mula Atthakatha they blend to the Srilinga also. At the time reached the Srilinga in Pali. So later Srilinga Mahathera they know later this Pali we cannot be memorized. At the time they translate all Pali to the Srilinga language. And they also the record in the Pandit. At that time, Pali disappeared. At that time, Srilanka language also remained. At that time, Srilanka time they call this guy Maha Atthakatha, great commentary. At that time they call in Srilanka. Jadi suatu hari juga kitab dari Mula Atthakatha ini sampai ke Sri Lanka dalam bahasa Pali. Tapi Mahathera di sana mereka tahu kalau suatu hari mereka tidak akan bisa ngerti Pali lagi atau tidak bisa hafal lagi. Akhirnya mereka menerjemahkan kitab Mula Atthakatha itu dari bahasa Pali ke bahasa Sri Lanka. Kemudian suatu saat bahasa Pali pun menghilang dari dunia ini. Akhirnya kitabnya yang ada itu dalam bahasa Pali semua, bahasa Sri Lanka semua. Nah, kitab Atthakatha dalam bahasa Sri Lanka itu disebut sebagai Maha Atthakatha. Maha Atthakatha. So to study Tipitaka without Atthakatha is cannot get the real meaning. Jadi kalau untuk mempelajari Tipitaka itu kalau tanpa kitab penjelas makna itu kita kadang tidak bisa mengerti artinya yang sesungguhnya gitu. So because the commentary Atthakatha is very important to understand the Tipitaka. Oleh karena itu kitab penjelas makna itu berperan penting untuk supaya kita bisa mengerti Tipitaka. So because the Venerable Buddhaghosa, he translate again Sri Lanka language to the Pali. Ya, karena itulah Bhante Buddhaghosa dia menerjemahkan dari bahasa Sri Lanka kembali ke bahasa Pali. So because nowadays Venerable Buddhaghosa effort Atthakatha are now very popular in nowadays. Jadi berkat usaha dari Bhante Buddhaghosa itu, jadi di zaman sekarang ini kitab penjelas makna pun sangat
sangat terkenal ya berkat beliau. So this Mahanama Pali also composed by Venerable Buddha Gosa. Jadi Mahanama Pali ini pun disusun oleh Bante Buddhaghosa. So really, this Mahanama Pali is not only 26, another 3 or 5, I think, another more 3 or 5 stanza. This another stanza is he wished to become the Sammasambuddha. So because the pausology cut until the stanza number 26. Jadi aslinya ini Mahanama Pali ini totalnya bukan cuma 26 bait. Aslinya itu masih ada 3 atau sampai 5 bait lagi terakhirnya itu. Tapi bait yang terakhir ini isinya adalah Bante Buddhaghosa ini dia mengharapkan, dia bertekad, beraspirasi mau menjadi Sammasambuddha. Tapi berarti tidak ada arti penghormatannya. Jadi karena itu Paut Sayadaw memotong sampai bait ke-26 aja. So because whenever Buddhaghosa is a bodhisattva, because he wished to become the Sammasambuddha, all bodhisattva are Putujana. Even though he Putujana, he can meet such kind of ability. Jadi ini salah satu pertanda kalau Bante Buddhaghosa adalah seorang bodhisatta. Jadi semua bodhisatta kan adalah putujana atau masih belum mencapai tingkat kesuciannya. Jadi meskipun dia masih putujana, masih orang biasa, tapi dia punya kemampuan yang luar biasa. So because you are not yet attained, Arya, don't worry. Putujana also many kind of ability. Jadi Sayadaw mengatakan kalau kita semua masih putujana dan belum mencapai tingkat kesucian, jangan khawatir. Meskipun putujana pun kita ada kemampuan-kemampuan yang bagus juga. No question. Continue the my sutta. Tuvaraka Sutta. Pochami tan adicha bantu vivekan santi badanja mesi. Katandi swanibadi beku anubadi yano loka samekeji. So, question 4. Nimitta Buddha asking to the Riya Buddha by this stanza. Jadi tadi bait yang sudah dibacakan oleh Sayadaw itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh Nimitta Buddha kepada Buddha asli. So here Aditya Buddha was Aditya Bandhu also the name of Buddha. Mahesi also the name of Buddha. No, Mahesi, Aditya Bandhu. No. Di sini Aditya Bandhu dan Mahesi itu adalah nama dari Buddha. Aditya Bandhu is the kinsman of the sun. No, Buddha is the kinsman of the sun related. Jadi Aditya Bandhu artinya adalah Buddha ini adalah keluarga dari matahari ya. Surya, putra Surya ya, bisa dibilang putra Surya. No Surya, no Buddha. The related is nyati. Oh, keluarga dari matahari itu. Because say the sage generation. The sun and Buddha are sage generation. Karena Buddha dan matahari itu levelnya sama katanya. This I think according to the name, I think the name, the family name the same. Because in Chinese, the first word very important. This called the first letter. First letter is the same. All we call they are related. Maybe I am one, so another one also we are related each other, like that. Jadi maksudnya itu kerabat ya, kerabat dari matahari. Jadi dalam tradisi Cina kan nama pertama marga itu kan sangat penting ya. Jadi kalau marganya sama berarti semua kerabat. Buddha dengan matahari juga mungkin marganya sama seperti itu ibaratnya ya. Indonesia the last word important, family name. Kalau tradisi di Indonesia kan marga itu ada di belakang. Jadi nama keluarga ada di belakang ya. Yes.
Another Mahesi. Mahesi is the one who has Sila Samadhi Panya called Mahesi. Mahesi artinya seseorang yang punya sila, samadhi, dan panya. So the Buddha is a possessor of the Sila Samadhi Panya. Jadi Buddha adalah seseorang yang punya sila, samadhi, dan panya. So Pochami meaning is I ask. No? I ask that Buddha. This meaning. Pochami meaning is I ask. No? I ask that Buddha. No? This question. Putsami artinya saya bertanya kepada Buddha tersebut. Katande swa nebadi beku anubadiya no loka same keji. No? Vivekan satipatinja. No? Pochami ta adeja bantu vivekan satipatinja mehsi. Katande swa nebadi beku anubadiya no loka same keji. How no viveka and how no satipata. After that, without clinging anything in the wall, how this bhikkhu peacefully stay. This meaning. Kemudian artinya adalah bagaimana seseorang itu bisa tahu faktor-faktor dari faktor-faktor yang yang sunyi, yang dalam kesendirian, maksudnya yang tidak melekat dan tenang gitu. Dan setelah tahu itu bagaimana dia tidak melekat atau tidak serakah lagi. There are three kinds of viveka. No? Three kinds of viveka. I already explained that 3 days ago also. One is the kaya viveka. Second is the citta viveka. Number 3 is the upadi viveka. Jadi ada 3 macam viveka, seclusion. Seclusion. Body seclusion, mind seclusion, and nibbana. Upadi viveka is a nibbana. Oh. Penyendirian. Ya, ada 3 macam penyendirian. Yaitu yang pertama itu penyendirian dari tubuh, kemudian dari cita itu dari pikiran, dan yang upadi viveka. Upadi viveka dan nibbana. Oh, yang terakhir itu upati viveka, itu artinya adalah nibbana. How does a man know the factor of seclusion? This meaning. Ya, jadi pertanyaan adalah bagaimana seorang bhikkhu itu bisa mengenali faktor-faktor dari penyendirian itu. Another satipata is how does the bhikkhu know the cessation? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana seseorang tahu keadaan yang tidak melekat ya. After knowing then, how does the bhikkhu extinguish lust, lobha, etc., clinging to nothing in the world? Jadi setelah mengetahui hal-hal itu, bagaimana seseorang itu bisa menjadi tidak serakah lagi terhadap apapun di dunia ini. A question is very high, right? Jadi pertanyaan sangat dalam ya. So normal people cannot ask. Only Buddha can ask such kind of question. Jadi pertanyaan seperti ini tidak bisa diajukan oleh orang yang biasa. Hanya Buddha yang bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Because our Buddha cannot find anybody who can ask such kind of question. So he had to create the nimitta Buddha to ask question. Jadi oleh karena itu Buddha melihat tidak ada yang mampu bertanya dengan seperti ini, maka Buddha menciptakan nimitta Buddha untuk bertanya yang ini. So because it's a question now also has some ability. So here I very happy. Some people can ask many questions. Our Myanmar tradition, they cannot ask like that. They are very shy to ask questions. So our Dhamma talk, nobody asks. Very easy. Jadi oleh karena itu Sayadaw mengatakan kalau sanggup bertanya itu adalah suatu kualitas ya, suatu kualitas juga. Dan Sayadaw sangat senang karena di sini banyak yang suka bertanya. Kalau di Myanmar, kata Sayadaw,
tidak ada yang bertanya. Jadi Dhamma talk selesai nggak ada yang bertanya, jadi sangat gampang. Our Myanmar people, they are very shy or shame because I ask, maybe some people maybe criticize, they always worry like that. Jadi di tradisi orang Myanmar tuh mereka itu merasa malu atau merasa takut takut dikritik gitu ya. Jadi kalau dia bertanya sesuatu takut dikritik, dia malu. So at that time, our real Buddha answer, no? Jadi kemudian Buddha asli menjawab, Mulan papinca sinkhaya manda asmiti sabba muba runde yaka jitana ijata tasa vinaya sada sato seke. So Buddha answer with the 5 stanza. This is number 1 stanza. Jadi Buddha menjawab pertanyaan yang tadi dengan 5 bait. Ini bait yang pertama ya. Mula meaning is the root. No, papinca sankhaya. No, papinca dhamma. Really, papinca meaning is papinca dhamma is this papinca dhamma extended our samsara. This papinca dhamma can extend our samsara, never stop. Really, tanha, mana, ditthi. These 3 called papinca dhamma. Tanha, mana, ditthi. Craving, conceit, and wrong view. Tanha, mana, ditthi. These 3 are very dangerous. They always extend our samsara. Jadi mula artinya awal. Kemudian ada papanca tadi, itu papanca dhamma ini adalah hal yang bisa membuat kita berputar-putar di alam kelahiran dan kematian ini. Jadi ada 3 yang bahaya itu, yaitu tanha, mana, sama ditthi. Tanha ini kan kemelekatan, mana ini sejenis kesombongan, ditthi itu pandangan salah. Miccha ditthi. Miccha ditthi ya, pandangan yang salah. Jadi ini 3 ini yang akan membuat kita terus berputar di alam samsara ini. Okay, the root of the papinca is avijja, etc. No, because the avijja is the root of the papinca dhamma. Because the avijja tanha arise, this meaning. Because avijja mana arise. Because of avijja wrong view, miccha ditthi arise. Because avijja is a conceit not to know the as really is. Always the cover like that. Avijja always cover. At that time, we know, oh, this is a lady, this is a beautiful lady, or this a deva, or this a man, or this a motor car. We know like that. Jadi akar dari papanca itu adalah awija atau kebodohan batin. Jadi karena awija ini, karena punya kekuatan batin ini, maka kita punya tanha. Ya, jadi karena awija juga kita bisa punya mana, dan karena awija kita punya miccha ditthi ya. Jadi awija ini bagaikan dia menghalangi mata gitu. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu sebagai apa adanya. Jadi kita jadi tahu ini ada laki-laki, ini perempuan, ini mobil, ini dewa, dan sebagainya. So really all being are only nama rupa only. Nama rupa, some are nama only, some are rupa only. No? And also outside the material world are uddhacca rupa only. Uddhacca rupa only. Jadi sebenarnya di dunia ini hanya terdiri dari nama rupa saja, kata Sayadaw. Ada makhluk yang terdiri dari nama dan rupa, ada yang nama saja. Tapi di luar dari alam materialitas ini, material ini ada makhluk yang hanya terdiri dari utuja rupa. So there are 4 kinds of paramattha dhamma. Among the 4, citta, cittasika we call nama. Now, rupa is a rupa, nama and rupa. And nama, rupa, and nibbana. No? So to attain nibbana, we have to do anicca, dukkha, anatta to the nama rupa. Jadi dunia ini kan terdiri dari 4 itu, 4 apa? Citta, cittasika, Paramattha dhamma, cita, cittasika,
rupa, rupa dan nibbana. nibbana. Jadi cita dan cetasika ini disebut nama. Nama dan rupa dan ada nibbana. Nibbana. Jadi total ada 4 paramatha dhamma. So to attain number 4 nibbana paramatha dhamma, previous 3 have to contemplate anicca dukkha anatta. Jadi untuk mencapai paramatha dhamma yang keempat itu yaitu nibbana, kita harus merenungkan anicca dukkha anatta dari paramatha 3 paramatha yang sebelumnya. So Citta Cetasika Rupa, another we call Sankhara Dhamma. No, Sankhara, Sankhata, also called sometimes Sankhata or Sankhara. Citta Cetasika Rupa. Number 4 Nibbana is Asankhata. Jadi cita, cetasika, dan rupa itu bisa disebut sankhara dhamma. Kemudian yang nibbana bisa disebut asankhata dhamma. Asankhata. So Asankhata is a Nibbana. Sankhata is a Citta Cetasika Rupa. Jadi sankhata itu cita, cetasika, rupa, dan asangkhata itu nibbana. So Citta Cetasika Rupa, we made two portions at the time. Citta Cetasika is Nama, at the time Nama Rupa 2 only we can get. Jadi cita dan cetasika kan disebut nama juga. Jadi cuma ada nama dan rupa, jadi 2 aja. At the time we made the divided into 5 groups. At the time Citta is a Vijnana Khanda, Cetasika is a Vedana Sanya Sankhara, Rupa is a Rupa Khanda. At the time can get 5 Khanda. Dan setelah itu bisa dibagi menjadi 5 khanda, yaitu cita, vedana, sankhara, Sanya, sankhara. So Nama is 4 Khanda. Vedana 1. Nama 4 Khanda. Jadi nama ada 4 khanda. Nama is 4 Khanda, Rupa is a 1, so altogether 5 Khanda. So to say, Citta Cetasika Rupa, this is also Citta Cetasika Rupa, Sankhara. Jadi itu sama ya, cita, cetasika itu cuma pembagian aja. And we are divided into 12 group. At that time called Ayatana, 12 base. 12 Ayatana, 12 base. Bisa juga dibagi menjadi 12 ayatana. Ayatana ini basis ya, atau landasan. At that time, Nama 1/2. Nama is a 1/2. Rupa is a 10/2. Jadi nama ada 1/2 dan rupa ada 10/2. So 1/2 and 10/2 at the time equal to 12. Jadi 1/2 tambah 10/2 sama dengan 12. Jadi ada 12 ayatana maksudnya. Right? Because sometimes Buddha give ayatana away because this Destana, he not clear in the rupa. His knowledge not clear in the rupa. He not this listener, this yogi. This yogi not understand the rupa because he very clear in the nama. At that time no need to explain too much nama. At that time 1/2 only. At that time rupa more 10/2 group. Jadi kadang ada yogi yang dia tidak terlalu jelas untuk bisa mengamati rupa. Jadi untuk yang di bagian ini rupa itu cuma 1/2 aja. Penjelasannya sangat sedikit. Dia lebih menjelaskan detail itu di nama. Ada 10/2 gitu. At that time Buddha explained Cekkhongca pajanati rupeca pajanati Yinca tatubaya upajati cekhu vinyana tampi pajanati. Cekhu pasada also rupa. Rupa kala also rupa. At the time cekhu vinyana is a nama. Understand? This kala straight to our eye. At the time cekhu vinyana arise. Jadi tadi ada bait Pali yang dibacakan oleh Sayadaw itu artinya jadi kesadaran mata kita ini juga adalah bentuk dari rupa, kesadaran mata rupa, dan kemudian di luar kita bisa melihat warna.
Jadi kalau ada warna yang kontak dengan mata itu, maka kesadaran mata itu muncul. So in this case, Jakku also Rupa, Kala also Rupa. Rupa is many, right? Jadi dalam hal ini kesadaran mata kan termasuk rupa, dan yang di luar itu warna juga rupa. Jadi rupa itu banyak bisa Yeah. banyak. There's such kind of the explanation called the Ayatana way, 12 Ayatana way. Jadi penjelasan seperti itu caranya disebut sebagai penjelasan secara ayatana. So in Masutana Sutta also say like that. Jakkhung cha pajanati, rupe cha pajanati, yinja tatupaya pite cha upajati sanyojana tan cha pajanati. Right? Jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta pun dijelaskan seperti itu ya, yang tadi kita sudah bacakan juga. At that time, must know Jakku Pasada and also must know the Kala. At that time, depend on both Sanyojana arise. This also you must know. Jadi kita tahu ada kesadaran mata, dan kita juga tahu ada bentuk, ada warna. Nah, jadi karena dua ini, bergantung kepada dua ini, maka samyojana muncul. Sanyojana tidak bagus. No go. Samyojana itu tidak bagus, kata Sayadaw. At that time, to remove Sanyojana also you must know how to remove. To remove Sanyojana is feta. Samyojana ini FETT belenggu ya, feta. belenggu. Samyojana ini belenggu, jadi kita harus tahu cara menghilangkan belenggu ini. Sanyojana cannot see by the eye because Sanyojana is like the binding rope. So husband and wife, they each other binding. This binding wire is called Sanyojana, but cannot see by the eye. Samyojana ini tidak terlihat oleh mata ya. Jadi dia ada semacam belenggu yang tidak kelihatan oleh mata. Misalkan ikatan antara suami dan istri. Dia ada satu belenggu yang tidak kelihatan. And also mother and daughter, they also binding. Sanyojana. Begitu juga ikatan antara seorang anak dengan seorang ibunya. Because they cannot split long time, so daughter have to go back to home, right? Jadi oleh karena itu mereka itu tidak bisa berpisah terlalu lama. Jadi anaknya harus pulang gitu. So this Sanyojana cannot see by the eye, but can see by the wisdom. Jadi samyojana atau belenggu itu tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dilihat dengan mata kebijaksanaan. There are 10 kind of Sanyojana. Many, banyak, 10 kind. Ada 10 macam belenggu. Sometimes this object, this color strike eye, at that time loba attachment arise. This is loba Sanyojana. Sometimes dosa. Sometimes the sound strike to the ear. During meditation time, dosa arise. Do not see this meditation like that. At that time, dosa Sanyojana, vyabhada Sanyojana. Jadi kalau misalkan contohnya pada saat ada warna yang kontak dengan mata, itu samyojana yang muncul bisa loba, bisa keserakahan, atau bisa dosa juga. Atau misalkan pada saat ada kontak dengan kesadaran telinga, ada suara, bisa juga muncul dosa samyojana. Misalkan ada suara yang mengganggu pada saat meditasi. Oh, kenapa suara ini mengganggu meditasi saya? Akhirnya dosa muncul gitu. Kemarahan Vyapada, samyojana namanya. Do you have dosa? Ada yang punya dosa nggak? Dosa ini maksudnya kemarahan ya. Oh, today very hot. This is one kind of dosa. I cannot meditate. Jadi kalau punya pikiran kesel karena hari ini panas tidak bisa meditasi, ya itu juga salah satu bentuk dari dosa. So because sounds try to the Sotapassada, the smells try to the Kana, taste try to the Jiva. Oh, today food very good. Sometimes temperature try to the Podaba. Podaba try to the Kaya Pasada.
sometimes Dhamma objects try to the Manayadana. So 6 objects try to the 6 door. And then we call 6 objects, 6 door, we call this called 12 base. No? This is called 12 ayadana. 1 pair, there are 6 pair. 6 pair, 6 objects. 6 objects try to the 6 base. Jadi ada 6 jenis objek yang akan kontak dengan 6 macam indera kita. Jadi misalkan indera mata akan kontak dengan warna gitu ya, objek mata gitu. Kemudian objek suara akan kontak dengan indera telinga. Kemudian objek indera penciuman dengan bau-bauan gitu ya. Dan begitu juga dengan indera pengecap kita dengan rasa-rasa makanan gitu. Kemudian ada objek sentuhan yang berkontak dengan ini tubuh kita, indera sentuh ya. Kemudian ada objek dhamma akan kontak dengan mano ya, ya batin. Jadi ada 6 objek dan 6 indera, jadi total ada 12 landasan itu. So one object try to the one base, at the time Samyojana arise. So Buddha explained like that. At the time, yogi understand. Rupa is like that. Jadi kalau dengan menjelaskan seperti itu, maka yoginya itu bisa mengerti kalau rupa itu sebenarnya seperti itu sebenarnya. Five aggregate method is nama is 4, rupa is only 1 only. At the time, 28 kind of rupa generally Buddha explained. At the time, some yogi okay. This explanation okay. At the time, 5 aggregate method also sometimes Buddha explain. Jadi penjelasan yang cara lain itu melalui 5 agregat. Jadi 5 agregat ini kan satu rupa itu cuma 1 dan 4-nya ini nama. Jadi di situ Buddha menjelaskan rupa ada 28. Nah di situ kalau dengan menjelaskan itu aja yoginya bisa mengerti, maka Buddha akan menjelaskan dengan yang 5 agregat ini aja. Sometimes Buddha use 80 dhatu way, 180, 80 dhatu method. At the time, more divided into the say Chaita Chitasika Rupa only. Chaita Chitasika Rupa Buddha divided into the 80 group, 180. Ada juga cara penjelasan yang lain yang disebut dengan 18 dhatu. Jadi Buddha bisa menjelaskan cita-cita sika rupa itu dengan 18 dhatu ini. At that time, Khalas try to the Chakku Pasada, at that time Chakku Vijnana arise. In the same way, Saddha strike to the Sota Pasada, at that time Sota Vijnana arise. So 3, 3, 3, 6 pair. At that time 80. 3, 3, 3, 3, 3, 6. 6 pair, 6 object. No? Jadi 18 dhatu itu yaitu yang misalkan kalau yang dari mata kan ada objek mata bersentuhan dengan landasan mata ini, kemudian muncul samyojana. Tadi kan 3. Nah dari 3 ini kemudian yang telinga juga ada 3. Nah jadi total kan ada 6. 6 kali 3 itu 18. Jadi 18 dhatu itu. Understand? Paham ya? Okay, this nearly 9. Maybe tomorrow continue I think better. Right? Because today like Bidama class. Jadi saya doakan selesai sampai sini, besok akan lanjut lagi karena hari ini penjelasannya sudah seperti kelas Abhidhamma. Yeah, Bidama knowledge is very deep, so not easy to absorb. So a little is better, not too much. Kata saya dok, pengetahuan Abhidhamma itu sangat dalam, jadi dijelaskan sedikit demi sedikit lebih bagus. Okay, now my saying is now that the root of the Papicha Dhamma is Avijja, etc. No? Jadi intinya saya dok mau mengatakan akar dari Papanca Dhamma itu adalah Avijja dan kawan-kawannya. Avijja cover not to see Chaita Chitasika Rupa Nibbana. Jadi Avijja itu kebodohan batin itu dia menutupi mata batin kita supaya tidak bisa melihat cita-cita sika rupa.
So everybody has nama rupa only, 32 parts of body only, the same. But according to their respective karma, the 32 parts of body are installed according to their karma. Karma is good at the time, beautiful appear. Karma is bad at the time, very ugly. Jadi Sayadaw mengatakan semua orang itu cuma terdiri dari cita-cita sika rupa saja dan hanya terdiri dari 32 bagian tubuh. Jadi semua sama. Cuma karma masing-masing itu berbeda-beda. Jadi kalau karmanya bagus, maka bentuk dari 32 bagian tubuh ini akan terlihat berbeda ya dibandingkan dengan mereka karma yang kurang bagus gitu. Kalau yang karma bagus maka terlihatnya bagus, kalau yang kurang bagus ya kelihatannya jelek gitu. But avijja is already covered, so not easy to see the 32 parts of body, not too easy to see nama rupa. Only we see, this is a beautiful lady, this is a handsome man, like that. We know generally. Jadi karena awija itu menutupi, kita nggak bisa melihat nama rupa itu, jadi kita cuma bisa melihat laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik seperti itu. So for example, in Myanmar, we fit the count the glass or the store, you know, in the after paddy feed finish, we have to fit the store to the cow as food. So sometimes store is dry and then the cow not eat. Cow is very clever. he eat the green one only he eat. Very dry he doesn't want to eat. At that time they made the one glass. This glass is a green glass. Brought to the cow. And then the cow think, oh, this is a green glass, green store. And then the cow very eagerly want to eat. In the same way, avijja is the green glass. We have the green glass. And then we see, oh, this is a beautiful lady. This is a beautiful man, like that. Jadi kata Sayadaw, di Myanmar itu biasa setelah ladang padi setelah panen mereka, kan ada sisa batang-batang padi itu ya, apa sih namanya? Sisa batang padi itu biasa dikasih makan ke para sapi. Tapi sapi ini biasanya mereka kalau batangnya itu sudah kering, mereka nggak mau makan lagi kalau sudah kering ya. Mereka carinya yang masih hijau gitu, baru mereka mau makan. Jadi orang Myanmar itu mereka suatu saat itu mereka taruh kacamata yang warnanya hijau ke matanya sapi. Jadi sehingga sapi itu pada saat melihat batang padi itu hijau, padahal sudah kering kan. Dan dengan melihat seperti itu, sapinya jadi mau makan gitu. Jadi seperti itulah ibaratnya kalau awija itu juga menutupi mata kita. So in the same way, because the avijja already covers at the time, we think, oh, this is a beautiful lady. At the time, tanha arise. Sometimes mana arise. Sometimes wrong view arise. Jadi karena seperti itu awija menutupi mata kita, maka kita melihat perempuan, oh ini perempuan yang cantik. Karena melihat perempuan cantik akhirnya kemelekatan muncul, tanha muncul. Kemudian ada juga mana muncul, kesombongan atau diti. So one Sally and one dual Sally, in her previous past life is in the Deva war. So before Deva war, she also the human being, lady. So at the time, she very eagerly want to go to the Deva war, because many Dhammakatikas say, oh, Deva war is very nice. And then she want to go to the Deva war. So she offer the food to the bhikkhu, and then she wished to become the Deva. Because this karma, she reached to the Deva war. And then she is still the female Deva. No? And then she had no husband.
They also wonderful. No husband Deva also has. At that time, she's her mansion very big. She stay alone in the mansions. At that time, every day she meditate Buddha Nusati. So she also boring in the Deva world because Deva world also not so happy she. At that time, she want to come back to the human world. At that time, before and after Buddha Nusati meditation, she always wish to reborn in the human world again and to promote our sasana. So this life she reborn in the way. After that she became the Sally. Jadi saya menceritakan ada seorang Sele di Myanmar yang dia kehidupan sebelumnya adalah seorang dewi. Tapi sebelum menjadi dewi itu dia adalah kehidupan sebelumnya lagi. Sebelum menjadi dewi itu dia adalah seorang manusia, perempuan, berjenis kelamin perempuan. Dan pada saat itu dia pengen terlahir di alam dewa karena banyak yang mengatakan dia banyak dengar dari orang-orang kalau alam dewa itu sangat menyenangkan gitu. Akhirnya dia bertekad pengen lahir di alam dewa dan dia mendanakan banyak berdana kepada para biksu. Dan akhirnya dari hasil kusala itu dia terlahir di alam dewa tapi menjadi dewi. Dan dia punya istana yang sangat besar di sana. Tapi di sana dia tinggal sendirian. Kata Sayadaw, jadi ada juga dewa atau dewi yang tidak punya pasangan gitu. Jadi dia sendirian di sana dengan istana yang sangat besar. Setiap hari dia bermeditasi Buddha Nusati. Dan suatu hari dia juga merasakan kebosanan di sana. Karena tiap hari meditasi dia ada rasa bosan. Dan dia bertekad, dia pengen lagi kembali ke alam manusia. Dan kalau bisa kembali ke alam manusia, dia mau menyebarkan, mempropagandakan ajaran Buddha gitu. Dan pada saat dari setiap dia selesai meditasi Buddha Nusati, dia bertekad seperti itu, bisa kembali terlahir jadi manusia dan menyebarkan agama Buddha. Jadi setelah itu karena setelah dia terlahir meninggal di alam dewa itu, dia terlahir menjadi manusia dan ditabiskan menjadi Sayalay di Dawei, tempat yang saya dahulu. Yeah, she ordained in the way power. So my meaning is she want to go to the Deva war. This also because of Dana, right? Dana is already the Hakama, donation karma Dana. So because Avijja is a cover, or Deva war is very good, like that they think. When she read Deva war also she boring. She come back to the human world again. Change the loba. Change the Dana, because there's also Avijja. Because a human being lady also, there's also because the Avijja. No? Because Avijja does not arise. This meaning. Jadi inti dari cerita itu, jadi saya mau menekankan kalau di cerita itu kan sebelumnya dia adalah manusia dan dia pengen terlahir di alam dewa itu karena Avijja, karena Avijja menutupi matanya dan dia punya tanha gitu, punya keinginan. Tapi setelah dia terlahir di alam dewi pun, di alam dewa pun dia merasakan bosan dan dia akhirnya dia juga pengen kembali ke alam manusia lagi gitu. Jadi di sini saya cuma mau menekankan Avijja ini adalah akar dari penyebabnya tanha gitu. So she reborn in the Dawei and she grew up at the time. After graduation, a few years she worked in the government service and also the volunteer teacher for the student. At that time also she often visit to the Dawei Park. At that time, starting the nimitta was not stable. She cannot get the jhana at that time. But after ordaining, she easily get the jhana. So after that, she now teaching the meditation now. Jadi saya menceritakan lagi pada saat setelah dia terlahir menjadi di alam manusia itu, setelah tumbuh
setelah besar ya, maksudnya setelah besar dia sempat kerja juga jadi pegawai negeri, kemudian sempat juga jadi guru relawan ya, guru relawan gitu yang ngajarin anak-anak mungkin. Nah, dia juga suka berdana di monasteri Dawei. Nah, dan dia pada saat masih yogi, dia meditasi, pada saat itu nimitannya tidak stabil. Tetapi setelah dia diorden jadi sayale, dia sangat gampang mendapatkan jana. Dan sekarang ini dia jadi guru meditasi. Because lady like not yet ordained, they have to go back home again, so not stable, concentration not stable. Jadi karena perempuan kalau mereka tidak ditabis, mereka masih harus pulang ke rumah. Nah, karena itu konsentrasi tidak bisa stabil. So after ordained as sayale, she can continue everyday meditation. At the time, stable, nimitta stable, jhana also stable. Even those in the way path, every sayale have to work in the kitchen. Maybe not every day, maybe 1 week, 2 days I think at that time. Because other than not enough volunteer in the way path. Other than every sayale have to dhamma worker like that. Had to offer the service, volunteer service in the kitchen. Although she work in the kitchen, she can maintain the jhana. Jadi awalnya pada saat masih yogi, nimitannya itu kan tidak stabil. Tetapi setelah dia ditabis jadi sayale, dia setiap hari bisa melatih meditasi terus dan nimitannya stabil, jananya juga stabil karena dia sudah tidak memikirkan rumah gitu ya. Nah, walaupun di Dawei itu sayale itu seminggu dalam seminggu ada 2 hari mereka harus memberikan pelayanan di dapur. Mereka harus bantu-bantu di dapur, memberikan pelayanan kepada sangga gitu ya. Jadi mereka meskipun agak sibuk gitu, sehari dalam seminggu 2 hari, tapi dia masih tetap bisa bermeditasi dan nimitannya masih stabil. Gitu. Now she has her own nunnery. She is an abbess now. In the own nunnery. Sekarang dia sudah punya tempat sendiri, sudah punya monasteri sendiri, dan dia adalah kepala monasterinya sekarang. Okay, may all also want to try like that? Jadi Sayadaw juga mengatakan semoga semua yang di sini juga bisa berusaha seperti itu. Okay, may all try to attain nibbana and maybe quickly attain nibbana. Semoga kita semua cepat-cepat bisa sampai ke nibbana. Sadhu, sadhu. Yang panjasa ya. Etawata camehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya. Etawata camehi sambatang punya sampadang sabbe buta numodantu sabba sampati siddhya. Etawata camehi sambatang punya sampadang sabbe satta numodantu sabba sampati siddhya. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapatsayo hotu. Mama punya bagang sabba satanang bajemi. Te sabbe me samang punya bagang labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.